Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita masih bisa memberikan yang terbaik lewat ucapan syukur kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita memberi yang terbaik lewat setiap puji-pujian kita, ucapan syukur kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami ingin menyatakan bahwa Engkau sungguh baik, bahwa Engkau terlampau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ada, kami bisa beribadah pada pagi hari ini. Ini karena kebaikan-Mu Tuhan, ini karena anugerah-Mu, kasih setia-Mu. Kini saatnya kami memberikan pujian kami kepadamu Tuhan. Ucapan syukur kami, nyanyian terbaik kami Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, kejayaan, pengagungan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Layaklah Kau menerima setiap pujian kami Tuhan. Menaikkan ucapan syukur dari depan Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik. Mari katakan Kau baik Tuhan, ya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari ucapkan syukur di depan Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Segala pengagungan, segala kehormatan, kelayakan bagimu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Naikkan ucapan syukur dari depan Tuhan. Ya. Naikkan setiap ucapan syukur dari depan Tuhan. Nyatakan kebaikan Tuhan lewat setiap puji-pujianmu. Nyatakan kebaikan Tuhan lewat setiap ucapan syukurmu. Haleluya. Haleluya. Oh. Haleluya. Kau layak terima pujian kami Tuhan. Kau layak terima syukur kami Tuhan. Kami datang menghampiri tata kudus-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Ya, Yesus baik. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hosana bagimu.
Hosana bagimu, hosana bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Layaklah Kau Tuhan menerima setiap pujian kami, dan biarkan kami diam di hadirat-Mu Tuhan, menikmati setiap kasih, anugerah-Mu, kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadi-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ini pujian kami Tuhan, ini ucapan syukur kami. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ya Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, ya lebih lagi Tuhan, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, amin, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, amin,
menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat, sama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, amin Tuhan. Oh, penuhi setiap kami, penuhi dengan kasih-Mu, amin. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam. Sekali lagi jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri. Kita menyatakan, ku rasakan kasih. Ya, kami yang merasakan kasih-Mu, kami merasakan kebaikan-Mu. Penuhi setiap kami Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu. Dan kami mengangkat tangan kami, tanda kami bersyukur, karena kami memuji-Mu Tuhan. Ku melihat tangan kami yang terangkat Tuhan. Kami bersyukur. Amin. Menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi kami Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu di rumah kudus-Mu Tuhan. Kami menikmati kesetiaan-Mu di bait suci-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan, kami menikmati kasih setia-Mu Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku
kagum akan Engkau yang kami kagumi. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Lebih lagi, mari kita nyatakan di hadapan Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Sekali lagi kita berkatakan di hadapan Tuhan sama-sama. Ku kagum hormat. Amin Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Sekali lagi katakan, ku kagum hormat akan-Mu Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Katakan, ku kagum akan-Mu Tuhan. Ku kagum akan. Sekali lagi katakan, ku kagum akan Engkau. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sorak-sorai pujian yang terbaik bagi nama Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami meninggikan nama-Mu Yesus. Kami yang bersuka cita, kami yang menyatakan kebaikan Tuhan berkata, amin. Salam jemaat Tuhan. Apa kabarnya? Katakan samping kiri kananmu dengan senyuman, kasih 2 jempol, kita menyatakan kebaikan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Mari nyatakan kebaikan Tuhan lewat puji-pujianmu. Tuhan Raja Maha Besar, amin. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, amin. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia, amin. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi sama-sama katakan. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha, katakan Dia pencipta dunia ini,
Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur. Amin. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja. Sama-sama kita berkatakan besar. Haleluya, haleluya. Allah kita adalah yang tak tertandingi. Amin, amin. Mari kita mau lebih lagi menyatakan kebaikan Tuhan lewat setiap puji-pujian kita. Kita mengatakan bersama-sama, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang. Katakan sama-sama, tak ada kerajaannya tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sama-sama kita berkatakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus. Amin. Jauh melebihi dari penguasa, kerajaanmu kekal. Engkau Allah yang tak tertandingi Tuhan. Engkau Allah yang sangat besar. Pada siapa bandingkan perbuatannya yang heran. Katakan sama-sama, tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyah. Semua musuh pun gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak sama-sama kita berkatakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Biarkan musik melantunkan pujian ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, Allah kita Allah yang besar, amin. Dia tak tertandingi, Dia luar biasa, Dia hebat. Engkau perkasa Tuhan, Engkau luar biasa. Mari sama-sama kita mau katakan yuk. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara. Amin. Hanya Yesus. Jauh melebihi
penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Engkau Allah yang tak tertandingi Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Luar biasa Engkau Tuhan, satu-satunya Allah yang kami kagumi, satu-satunya Allah yang kami muliakan. Kami percaya Tuhan, pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar Kau lebih lagi memberikan kasih-Mu kepada setiap kami Tuhan. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, amin Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya Tuhan, ini setiap doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sempurna, amin Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku
firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Ya Tuhan, biarlah hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami selalu mempermuliakan nama Tuhan. Lewat setiap pujian kami, lewat setiap perbuatan kami, lewat setiap tingkah laku kami, biarlah itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, berfirman-Lah Tuhan. Kami siap mendengarkan, biarlah kami bukan menjadi pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Berfirman-Lah bagi setiap kami Tuhan, lewat hamba-Mu, dan biarlah firman-Mu itu akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Hanya di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat-sehat, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat dukungan doa Bapak Ibu Saudara buat pernikahan anak dan mantu. Terima kasih, Tuhan berkati. Nah Bapak Ibu Saudara, ada seorang sastrawan budayawan yang bernama William Shakespeare, dia katakan begini, seluruh dunia adalah panggung sandiwara dan semua pria dan wanita hanyalah pemain. Bapak Ibu, ini dia tulis kata ini bukan sekedar dia tulis, tapi dia benar-benar dia mengamati, dia melihat, dan dia mengambil satu kesimpulan, satu keputusan, dikatakan seluruh dunia adalah panggung sandiwara dan semua pria dan wanita hanyalah pemain. Di Indonesia juga ada lagunya kan, dunia ini panggung sandiwara. Ya kan, terus ditanya mengapa kita bersandiwara. Nah Bapak Ibu Saudara, nggak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan kita banyak orang yang hidupnya nggak realita, artinya nggak hidup seperti yang seharusnya dia hidup, tapi dia hidup dalam kepura-puraan atau seolah-olah. Jadi hal ini benar-benar menyedihkan. Ya kan, artinya kita benar-benar seakan-akan kita ini beribadah kepada Tuhan, tapi kenyataan kita nggak beribadah sama Tuhan. Seakan-akan kita tuh menyembah Tuhan yang sejati, kenyataannya kita tuh menyembah ilah-ilah yang palsu dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, hidup dalam kepura-puraan ini nggak sedikit orang loh yang banyak yang ngelakuinnya, ya kan? Dan ini nggak terputus juga di dunia orang-orang yang notabene-nya bukan dunia yang bukan Kristen, tapi banyak orang Kristen juga pura-pura suci, pura-pura kudus, segala macam. Yang akhirnya benar-benar bukan jadi satu kesaksian, tapi benar-benar menjadi satu menjadi satu batu sandungan ya buat orang lain. Nah Bapak Ibu, seperti contoh ada orang yang cari kerjaan, ya kan, udah kemana-mana nggak dapat kerjaan, akhirnya dia ngelamar di sebuah kebun binatang. Nah kebetulan Bapak Ibu Saudara, kebun binatang itu orang utannya mati. Akhirnya ditawarin, Bapak maaf nih, tapi kalau Bapak yang memang mau bekerja, Bapak bisa kerja tapi pura-pura jadi orang utan. Kalau misalnya Bapak mau, saya buatin kostum segala macam karena orang utannya mati. Akhirnya karena kebutuhan yang mendesak, karena ekonomi yang mendesak, akhirnya diterima Bapak Ibu Saudara. Jadilah dia orang utan yang pura-pura. Nah saking asiknya jadi orang utan yang pura-pura tadi, dia menggantung menggayutan segala macam. Para yang datang ke kebun binatang itu suka, senang. Saking senangnya dia juga gembira kan, dia gembira, dia mulai melakukan seperti orang utan, ya kan? Nah, akhirnya Bapak Ibu, saking dia senang-senangnya dia kelompatlah dia ke gua singa. Di gua singa dia ngomong gini, dia teriak, tolong, tolong, singanya deketin dia.
jangan teriak-teriak. Nanti kalau kamu teriak-teriak, kita kehilangan pekerjaannya. Rupanya singa juga pura-pura jadi singa. Nah Bapak Ibu Saudara, artinya di dunia ini banyak orang yang pura-pura Bapak Ibu Saudara. Nah ini ngeri. Benar-benar ngeri. Nah artinya Bapak Ibu jangan sampai kita gara-gara ada kepentingan, ada keperluan, ada hal-hal yang memang untuk kepentingan pribadi sampai kita melakukan hal-hal yang pura-pura yang sehingga kita benar-benar bukan cuman jadi batu sandungan, tapi kita benar-benar tidak menyukakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah pagi hari ini sama-sama kita pengen belajar dari Yohanes dengan ayat yang sama, Yohanes 4 ayat 21 sampai ke 24. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, minggu-minggu lalu kita sudah belajar tentang Allah menghendaki penyembah-penyembah benar. Yang minggu pertama, minggu kedua kita sudah belajar tentang menyembah. Penyembah benar adalah penyembah Allah yang sejati. Yang minggu lalu kita sudah belajar juga tentang menyembah. Penyembah benar akan menyembah dalam roh. Dan hari ini kita sama-sama penyembah benar akan menyembah Allah di dalam kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara, di ayat sebelumnya di Yohanes 4 ayat sebelumnya di ayat 13 sampai 18 tentang perempuan Samaria ini yang waktu dia berjumpa dengan Yesus, yang waktu Yesus katakan kepada dia, pergilah dahulu bawa suamimu kemari. Tapi perempuan itu nggak mengakui bahwa dia punya suami banyak. Dikatakan perempuan itu berkata, aku tidak punya suami. Ini Bapak Ibu. Kadang-kadang kita tuh nggak bisa jujur, kita kadang-kadang nggak bisa berperan seperti yang aslinya. Kadang-kadang kita mengalami satu hal yang dikatakan kita mengalami kekeringan, tapi kita seolah-olah kita tuh nggak kering. Kita mengalami kekecewaan, tapi seolah-olah kita mengalami ketidakkecewaan. Kita seakan-akan kita tuh Kristen yang palsu, kita bersandiwara dalam kehidupan kita. Nah jangan sampai kehidupan kita benar-benar sampai lupa yang seharusnya kita ubah itu apa. Yang seharusnya kita perbaiki itu apa. Yang seharusnya kita mengalami satu revival dalam kehidupan itu apa. Tapi kita menikmati dengan kepalsuan kita sampai kita lupa yang seharusnya. Sampai kita lupa kita harus kerjain apa yang seharusnya. Nah Bapak Ibu, tema kita sepanjang bulan ini tentang fokus yang benar. Kalau fokus kita salah Bapak Ibu salah, kalau kita menyembah Tuhan yang salah, kalau kita melakukan yang salah dalam kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan Bapak Ibu saudara, sehebat apapun, sekeras apapun yang kita lakukan, saya katakan gini, semua itu akan sia-sia dalam kehidupan kita. Sama Bapak Ibu, sadar nggak sadar, suka nggak suka, kita sama dengan dalam satu pertandingan. Mungkin dalam satu pertandingan banyak tempat-tempat, ya kan, ada lapangan tertentu yang mungkin aja kita ngomong, taruhlah panahan, banyak tempat, ada beberapa stadiumnya, tapi kita salah masuk stadium. Kita salah masuk stadionnya. Kita tahu sasarannya, kita tahu arah panah yang harus kita sasarin. Di tempat yang salah Bapak Ibu Saudara, sekalipun Bapak Ibu Saudara ngelakuin panahannya pas di tempatnya, di tempat yang salah. Bapak Ibu saya katakan gini, sekalipun Bapak Ibu juara di situ, Bapak Ibu bukan juara yang sesungguhnya. Kenapa? Karena tempatnya salah. Fokusnya sudah benar, tapi tempatnya salah, percuma. Sama dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kita kadang-kadang sibuk dengan pelayanan kita sibuk dengan pekerjaan kita, tapi kita lupa Tuhan yang kita sembah itu yang mana. Sampai kita karena sibuknya, kita menyembah pekerjaan kita menyembah pelayanan kita. Nah Bapak Ibu, saya katakan, kita kerja keras, kita ngelakuin yang terbaik, tapi bagi Tuhan itu sia-sia. Nah Bapak Ibu, di sini kita belajar sama-sama tentang menyembah dalam kebenaran. Menyembah Allah dalam kebenaran itu artinya apa sih? Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita belajar ada 3 hal. Ibadah haruslah bersumber dari hati yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan yang benar. Yang ketiga disertai dengan perbuatan-perbuatan kasih. Nah, kita belajar yang pertama, ibadah haruslah bersumber dari hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita bisa beribadah Bapak Ibu Saudara, kita bisa nyanyi, kita bisa ngelakuin banyak hal dalam kehidupan kita bisa bekerja, kita bisa melayani tanpa hati.
Bisa. Kita bisa pura-pura baik, kita bisa pura-pura melayani, kita bisa pura-pura tersenyum, kita bisa pura-pura ngelakuin apapun juga tanpa hati. Bagi Tuhan, penyembahan kita tanpa hati nggak ada artinya. Cirinya apa sih kalau kita menyembah tanpa hati? Waktu kita menyembah Tuhan tuh kita menyembah semau-mau kita. Kita bisa hafal lagu-lagu, kita bisa nyanyi tanpa ekspresi. Bisa Bapak Ibu Saudara. Kita bisa nyanyi sambil senggol-senggolan, bisa. Kita bisa nyanyi sambil Facebookan, bisa. Kita bisa nyanyi sambil gadgetan, bisa. Bukan yang Tuhan kehendakin. Tapi jelas dikatakan gini, di dalam Yakobus 3 ayat 9-11 dikatakan gini, kita menggunakan lidah untuk memuji Tuhan dan Bapa kita, tetapi juga untuk mengutuk sesama manusia yang telah dicipta menurut gambaran Allah. Kata-kata berkat dan kata-kata kutukan lahir daripada mulut yang sama. Ini tidak sepatutnya berlaku, saudara-saudaraku. Dapatkah air tawar dan air masin dikeluarkan daripada mata air yang sama? Kalau kita benar-benar mau menyembah Tuhan, kalau kita benar-benar mau beribadah kepada Tuhan, kita bukan cuma sekedar gaya tubuhnya, bukan sekedar ekspresi mukanya, tapi benar-benar luapan dari hati. Firman Tuhan jelas katakan gini, kalau kita benar-benar memiliki hati Allah dalam kehidupan kita, kalau kita memiliki kebenaran dalam kehidupan kita, nggak mungkin hati yang sama itu memancarkan sumber yang berbeda. Nggak mungkin. Kalau kita katakan diri kita baik, kalau kita katakan diri kita benar di hadapan Allah, nggak mungkin ada kata-kata yang nggak menyukakan Tuhan. Artinya benar-benar gini, Tuhan mau benar. Ekspresi kita itu benar-benar lahir dari hati kita. Waktu kita benar-benar menyembah Tuhan, mengangkat tangan kita, benar-benar kita tujukan kepada Tuhan. Bukan kita angkat tangan, kita pegang ini. Enggak sedikit orang Bapak Ibu Saudara cuma mengekspresikannya di gadget, di medsos, yang ketika dia angkat tangan, dia foto, dia sebar ke orang lain. Bapak Ibu saya katakan, apakah itu dengan hati? Saya sih nggak berani jamin. Penyembahan kita bukan untuk dilihat oleh orang lain, tapi Tuhan. Tuhan. Nah makanya jelas dikatakan gini, kita menggunakan lidah untuk memuji Tuhan dan Bapa kita, tetapi juga untuk mengutuk sesama manusia yang telah diciptakan menurut gambaran Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara, sorry, saya harus katakan ini. Kalau kita menyembah Tuhan dan kata-kata kita nggak beres, penyembahan sia-sia. Lebih baik gak usah menyembah. Itu kekejian loh di hadapan Tuhan. Benar-benar kekejian. Artinya begini, kita bisa menyembah Tuhan. Di tengah-tengah penyembahan kita bisa ngeliat orang. Kita ngomong begini, pura-pura dia menyembah. Kita yang pura-pura. Kenapa kita bisa ngomongin orang lain? Ketika kita menyembah, saya percaya gini, ketika kita benar-benar fokus sama orang, sama Tuhan, kita gak bakal bisa ngeliat orang lain. Serius. Kenapa kita bisa ngeliat orang lain? Karena kita memang gak fokus sama Tuhan. Kenapa sih kita di tengah-tengah penyembahan kita bisa menghakimi orang lain? Karena memang kita nggak fokus dengan Tuhan. Hati kita memang nggak benar. Kita datang bukan untuk nilai orang lain. Kita datang untuk menyembah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, pada dasarnya ibadah atau penyembahan merupakan ungkapan hati yang mengagungkan dan mengasihkan Tuhan. Itu ibadah. Jadi ibadah itu benar-benar satu penyembahan yang merupakan ungkapan hati. Yang benar-benar mengagungkan dan mengasihi Tuhan. Itu ibadah, itu penyembahan. Jadi bukan cari yang lainnya, bukan lihat yang lainnya. Bapak Ibu nggak usah gubrisin yang di sebelah kita mau ngapain, nggak usah pusingin. Jadi kalau hati kita nggak beres Bapak Ibu Saudara, walaupun secara lahiriah kita muji-muji Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya katakan gini, pujian kita di hadapan Tuhan adalah sia-sia. Ya kan? Walaupun doa kita panjatkan dengan susunan kalimat yang indah-indah, dengan kata-kata yang baik. Tapi kalau hati kita nggak benar, doa kita adalah doa yang hampa. Sekalipun kita nyanyi, diiringi dengan musik yang kusuk, yang benar-benar menyentuh dalam kehidupan kita, kalau hati kita penuh dendam, penyembahan kita nggak ada arti. Ya benar-benar hati kita harus berubah. Hati kita harus diperbaiki. Ya, jadi benar-benar penyembahan kita itu benar-benar jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita dari ayat yang tadi kita baca, bahwa hati yang benar di hadapan Tuhan adalah sangat penting. Dan itu termasuk hati yang bebas dari kebencian atau kepahitan terhadap sesama kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara, saya cuma ingetin. Seperti renungan ibadah harian pagi hari ini kan. Kita sebagai orang-orang hidup, semasa kita masih hidup, kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Saya cuma ingetin gini, kalau kita jadi orang Kristen, kalau kita masih mempertahankan hati kita dengan penuh kebencian, kepahitan, sayang Bapak Ibu Saudara, sayang. Jadi kayak saya saranin, ayo sama-sama kita tanggalin semua kepahitan, kebencian. Kita benar-benar fokus sama Tuhan. Sehingga benar-benar ibadah kita menjadi ibadah yang menyukakan Tuhan. Ya, jadi ibadah yang bersumber dari hati yang tidak benar di hadapan Tuhan bukanlah suatu penyembahan dalam kebenaran. Tapi penyembahan atau ibadah seperti itu adalah sia-sia di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah menyembah Allah di dalam kebenaran artinya ibadah haruslah diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan yang benar. Jadi harus diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan yang benar. Kebenaran ini dari kata aletheia. Dalam bahasa Yunaninya, true, sejati, truth, kebenaran, real, nyata. Maksudnya gini Bapak Ibu Saudara, dari arti kata tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa penyembahan yang benar yaitu akan menolong kita untuk berfokus kepada Allah yang sejati, tidaklah cukup dilakukan hanya dengan kata-kata belaka, namun harus juga diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang nyata atau real dan yang sesuai dengan kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, pujian kita, penyembahan kita, itu harus dinyatakan dengan perbuatan-perbuatan yang benar. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa ngelakuin dengan lip service, artinya cuma kata-kata mulut doang. Nah perbuatan kita harus menyertai. Kita nggak bisa ngomong haleluya, puji Tuhan, ketemu orang shalom, segala macam. Sementara di saat-saat orang-orang kenal kita sebagai seorang pencuri atau pembohong. Gimana orang mau dengar pujian kita, gimana orang mau dengar shalom kita, gimana damai sejahtera itu disampaikan kepada orang lain. Sementara orang lihat kita kan bingung. Dia ngomongnya shalom, dia ngomongnya puji Tuhan. Kok tingkah lakunya, perbuatannya kok nggak benar? Suka ngomongin orang, suka mencuri, suka ngegosip, suka ngutang nggak bayar, pura-pura lupa segala macam. Kan repot Bapak Ibu Saudara. Gimana orang bisa ngomong shalom? Orang ngomong kita, munafik lu. Cuman shalom di gereja atau cuman shalom sama orang-orang tertentu aja. Nah jelas Bapak Ibu Saudara di dalam Kolose 3:23 dikatakan begini. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Firman Tuhan itu sudah dikatakan gini, apapun yang kamu perbuat, artinya semua yang kita buat dalam kehidupan kita. Nah artinya Bapak Ibu Saudara, perbuatan-perbuatan kebenaran ini harus benar-benar nyata, real, bukan cuma di ruang ibadah aja, bukan cuma di ruang kesan aja. Kita jadi manis, kita jadi indah, tapi benar-benar gini, di luar kita kerja dikatakan gini, apapun yang kamu perbuat, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, perbuatlah, kerjakanlah, lakukanlah dengan segenap hatimu. Dikatakan apa? Seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Apapun. Kalau kita nyapu seperti untuk Tuhan. Ada orang kan nyapu formalitas, seperti main drama. Yang penting kelihatan gagang sapu goyang-goyang, walaupun gak nempel lantai. Iya kan? Kan ada aja yang begitu kan? Atau ada juga yang pura-pura ketika bosnya ada, dia pegang inilah, pegang itulah, seakan-akan seolah-olah kerja. Padahal gak kerja. Nah maka saya katakan gini, tunjukin sikap kita menyembah Tuhan, ibadah kita. Kerja itu ibadah loh. Pelayanan itu ibadah loh. Ibadah itu bukan cuma datang ke gereja, datang ke kesan, atau berdoa, atau nyanyi. Bukan itu. Kerja itu ibadah. Apapun yang kita lakukan di luar gereja itu ibadah. Yang positif tentunya. Jangan pikir gini, wah mencuri juga ibadah nih. Bukan. Nah jadi jelas Bapak Ibu Saudara dikatakan, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hati.
Artinya ibadah kita harus disertai dengan perbuatan-perbuatan kebenaran. Jadi jangan cuma bisa kita katakan gampang sekali bersaksi tentang Tuhan, memuji tentang Tuhan, ngomong haleluya, shalom, segala macam, gampang banget. Tapi kita nggak sesuai dengan perbuatan kita nggak sesuai dengan kebenaran, tidak melakukan dengan kebenaran dalam kehidupan kita. Saya katakan gini, shalom kita, haleluya kita, puji Tuhan kita, sia-sia, gak ada guna. Buat apa kita ketemu orang shalom, sementara orang lihat gini, pencuri. Sementara orang ngomong, puji Tuhan, membohong. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Gak ada guna. Nah maka saya katakan gini, penting banget kebenaran, perbuatan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Alangkah baiknya tanpa ada kata shalom, tanpa ada kata puji Tuhan, tapi perbuatan kita, perkataan kita, sikap hidup kita menunjukkan shalom itu, menunjukkan puji Tuhan itu, menunjukkan haleluya itu. Ya daripada sebaliknya kan, sayang. Ya jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jadi ibadah kepada Tuhan itu nggak cukup dengan bentuk nyanyian, pujian kepada Tuhan dan berdoa saja. Harus disertai dengan perbuatan. Saya cuma ingetin lagi Bapak Ibu Saudara, ayo jangan cuma berdoa, jangan cuma nyanyi, jangan cuma puji Tuhan. Ubah karakter kita, sertai dengan perbuatan-perbuatan kebenaran dalam kehidupan kita. Belajar, jangan gampang ngomong shalom tapi nggak gampang rubah hidup kita. Jangan gampang ngomong puji Tuhan, tapi kita ngalamin perubahan dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya, kalau kita bisa merubah perbuatan kita, kalau kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran, saya percaya gini, shalom itu akan mengalir dengan otomatis. Puji Tuhan itu akan mengalir secara otomatis dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, nggak cukup bersaksi secara lisan, nggak cukup. Ya, namun kita juga harus mewujudkan ibadah kita dengan perbuatan-perbuatan yang benar. Seperti kalau kita kerja, ya kalau misalnya kerja jam 8, jangan datang jam 9. Kalau kita ibadah jam 7, jangan datang jam 7.30. Iya kan itu kan perbuatan. Ya kan yang menunjukkan gini, kebenaran. Ya enggak? Coba Bapak Ibu bayangin, Bapak Ibu gregetan enggak? Misalnya nih, di sini puji Tuhan hari ini enggak ada. Mudah-mudahan emang enggak pernah ada. Bapak Ibu pasti gregetan gini. Bapak Ibu kumpul semua nih. Jam 7.15 WL cari lagi cepet-cepet. Aduh maaf Bapak Ibu Saudara, telat, kesiangan bangun. WL, shalom, selamat pagi. Bapak Ibu pasti udah gak sejahtera tuh. Pasti udah gak sejahtera. Jujur, sejahtera gak? Enggak kan? Kalau Bapak Ibu ngomong sejahtera, Bapak Ibu sedang sandiwara nih. Lo pasti gak sejahtera dong. Ya kan, kita lagi nungguin kok gak nyanyi-nyanyi nih. Kapan mulainya nih? Kan gak sejahtera. Nah, makanya saya katakan kalau kita kerja itu saya ingetin, kerja itu ibadah. Apapun yang kita lakukan itu ibadah, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau untuk manusia kita kan pengen dapat pujian, ya kan pengen dapat penghargaan. Kita kalau udah kerja depan bosnya, sengaja depan bosnya, kok nggak dipuji-puji ya? Wah serius nih, lewat lagi, muter lagi, kok nggak dipuji-puji juga ya? Bukan itu. Kalau untuk Tuhan, mau dilihat orang, nggak dilihat orang, dia ngelakuin yang terbaik. Itu untuk Tuhan, ya. Yang ketiga, menyembah Allah dalam kebenaran artinya ibadah haruslah disertai dengan perbuatan-perbuatan kasih. Apa sih perbedaannya perbuatan-perbuatan benar dengan perbuatan-perbuatan kasih? Perbuatan-perbuatan benar itu tindakan-tindakan yang sepatutnya menurut norma atau kewajiban, sudah seharusnya. Ya kan? Jadi kalau perbuatan-perbuatan kasih itu adalah tindakan-tindakan yang melampaui kewajiban dan merupakan ungkapan kasih kita baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Misalnya contoh gini, perbuatan benar, waktu kita misalnya naik motor pakai helm itu perbuatan benar. Ingat loh, perbuatan benar itu, naik motor pakai helm itu perbuatan benar. Kalau Bapak Ibu naik motor nggak pakai helm itu perbuatan nggak benar. Ingat, iman, penyembahan kita harus ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan yang benar. Apalagi kita seorang pelayan. Ya kan, jangan sampai kita melayani, muji Tuhan seakan-akan seolah-olah bisa membawa hadirat Tuhan. Tapi setelah kita keluar, perbuatan kita salah. Efeknya semua itu sia-sia di hadapan Tuhan. Enak, gampang gak ikut Tuhan. Wah kayaknya susah ya. Sebetulnya gak susah kalau kita mau lakuinnya. Apa sih susahnya kalau pakai helm? Kan gak susah, tinggal
selesai. Ya, yang bikin susah itu kadang-kadang kitanya nggak mau. Nah, perbuatan kasih itu perbuatan seperti apa? Kalau misalnya kita ketemu nih teman atau siapa naik motor ataupun bukan teman naik motornya mogok, kita samperin, kita tolongin, yang bukan kewajiban kita, nggak perlu nolongin, bukan kewajiban kok, nggak ada aturannya, kenal juga enggak. Tapi ketika kita ngelakuinnya itu perbuatan kasih, ya kan? Jadi perbuatan kasih itu perbuatan yang melampaui norma dan kewajiban, itu perbuatan kasih. Nah, Bapak Ibu, di Yakobus 1 ayat 27 dikatakan gini, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi ibadah itu bukan sekedar perbuatan-perbuatan kebenaran aja, tapi harus disertai dengan kasih. Nah, di sini jelas dikatakan gini, ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Kenapa disebut yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka? Karena mereka-mereka ini adalah orang yang bisa kita kasihi, yang bisa kita beri, yang tanpa bisa mengembalikan. Tapi kebanyakan orang kan nggak mau. Kan kebanyakan orang punya prinsip gini, ketika saya mengasihi, dia harus mengasihi saya. Ketika saya memberi, dia harus memberi kepada saya. Ketika saya menolong, dia harus menolong kepada saya. Nah, tapi kalau kita ngomong gini, ibadah yang murni ini ibadah yang benar-benar gini, tanpa ada unsur pamrih. Kasihnya itu kasih tanpa syarat, unconditional. Nah, ini kasih yang benar-benar yang Tuhan mau, maka dikatakan disertai dengan perbuatan-perbuatan kasih. Kasih yang benar-benar nggak ada unsur untung ruginya, nggak ada unsur yang kalau gue memberi harus ambil untungnya, supaya suatu saat dia nolongin, bukan itu. Tapi ini benar-benar kasih yang benar-benar nggak harapin pujian, nggak harapin terima kasih, nggak harapin apa, sama dalam bekerja. Bapak Ibu, kalau kita kerja, jangan minta penghargaan lah dari bos kita, jangan minta ngomong say thanks lah, kalau nggak ngomong terima kasih, wah kerjaan kayaknya nggak dihargain. Dalam melayani seakan-akan kita nggak dipuji, udah nggak usah pusingin. Ini perbuatan kasih yang benar-benar harus ngalir dalam kehidupan kita. Kenapa harus ngalir? Karena benar-benar Allah itu kasih. Dan kasih itu harus benar-benar mengalir dalam kehidupan kita. Maka jelas dikatakan ibadah yang murni. Maka dikatakan ibadah yang murni, yang tak bercacat. Benar-benar kasih yang benar-benar tanpa ada unsur. Tuhan tuh mengasihi kita Bapak Ibu Saudara. Dibuktikan dengan kematian dia. Waktu Tuhan mati di kayu salib. Waktu Yesus mati di kayu salib. Yesus tuh gak pernah berpikir loh. Kira-kira banyak orang bertobat gak ya? Kira-kira ada yang hargain gak kematiannya? Enggak ada. Enggak ada. Tapi Yesus benar-benar mau mati. Kenapa? Karena dia begitu mengasihi Bapak Ibu Saudara. Dia tebus di awal. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara dikatakan di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Jadi Bapak Ibu kalau ngunjungin, jangan ngunjungin orang-orang yang sorry, tanda kutip, yang berada aja. Kadang-kadang orang yang pilek yang berada aja kita kunjungin, kita datang, kita doain. Ya saya percaya di sini nggak ada. Ya kadang-kadang kita kan repot dengan orang yang kaya, baru pilek dikit aja kita kunjungin. Padahal pileknya cuma masuk angin doang. Tapi saya percaya di sini nggak ada. Tapi Tuhan ngomong gini, kunjunginlah yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan lo, ingat janda-janda dalam kesusahan. Ya, Bapak Ibu harus ingat nih, jangan salah kunjungin janda juga. Kadang-kadang janda nggak susah, janda yang girang, happy-happy dia kunjungin. Wah, jadi masalah nanti. Ingat ini janda-janda dalam kesusahan mereka. Ya, jadi Bapak Ibu jangan salah kunjungin juga. Ya, kadang-kadang kita ngomong janda-janda doang, dalam kesusahan dibuang. Kunjungin janda-janda, dibuang. Bapak Ibu jadi masalah juga nanti. Kasihnya dikasih yang salah nanti. Lo benar loh jadi kasih yang salah. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara ya. Jadi perbuatan-perbuatan kasih merupakan ibadah yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ayo Bapak Ibu, sama-sama kita belajar, kita mau menyembah Allah dalam kebenaran. Harus diwujudkan, bukan cuma hati aja yang benar, tapi harus dengan perbuatan-perbuatan kebenaran, harus juga dengan perbuatan-perbuatan kasih dalam kehidupan kita. Ayolah, waktu Tuhan sudah dekat. Benar-benar waktu Tuhan sudah dekat. Kita sudah harus mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Sampai benar-benar Tuhan ngomong gini, hai hambaku yang setia, masuklah dalam kerajaanku. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan itu saja, melaluinya kita akan ditolong untuk memusatkan perhatian atau fokus kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu menyembah Tuhan dengan hati yang benar, disertai dengan perbuatan-perbuatan kebenaran, disertai dengan perbuatan-perbuatan kasih, saya percaya hidup kita mulai bisa fokus kepada Tuhan. Kalau hidup kita mulai fokus kepada Tuhan, saya percaya kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Ya, kalau kita fokus kita kepada dunia yang ada ini Bapak Ibu, dunia ini banyak berubah, gundah gulana, hidup kita jadi gundah gulana juga. Lihat aja sekarang perubahan iklim yang begitu nggak bisa diprediksi, yang kita pikir ini harinya nggak hujan, nggak taunya hujan, yang kita prediksi harinya berbeda lah, sudah benar-benar jauh berbeda. Saya cuma kasih tahu gini ya, semua ini berubahnya cepat sekali. Semua ini berubahnya cepat sekali. Jadi saya berharap jangan sampai kita mengikuti perubahan itu sampai kita gagal fokus sama Tuhan. Nah ya, jadi apa sih yang jadi fokus atau yang fokus dalam diri kita? Hal itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya, jadi fokus kita akan mempengaruhi hidup kita. Nah, bagaimana sih kita bisa fokus? Ibadah Bapak Ibu Saudara. Itu harus dilatih. Jadi Bapak Ibu nggak bisa nggak bisa sekedarnya. Bapak Ibu harus benar-benar ngelatih. Kalau kita nggak ngelatih Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah ibadah ini aja kita kadang-kadang bisa gini ya, datang di ibadah, pikiran kita bisa kemana-mana loh. Kalau kita nggak pernah ngelatihnya. Kita benar-benar belajar ngelatihnya, waktu pikiran kita kemana-mana kita fokus lagi, muji Tuhan, ya kan. Kadang-kadang di tengah-tengah ibadah, di tengah-tengah apapun kita bisa tertidur loh. Di doa aja kita kadang-kadang bisa tertidur kan, nggak taunya aminnya besok pagi gitu kan. Itu kita bisa juga, tapi kalau kita nggak pernah ngelatihnya Bapak Ibu, pasti begitu terus. Pasti begitu terus, sudah kita nggak pernah terlatih. Nah jadi gimana caranya kita bisa fokus sama Tuhan? Itu harus dilatih. Harus latihin. Harus paksain diri kita. Jadi nggak bisa sekedar ibadah, tapi harus disertai dengan benar-benar perbuatan-perbuatan kita. Nah saya percaya Bapak Ibu Saudara, biarlah hati yang benar tadi disertai dengan perbuatan-perbuatan yang benar, disertai juga dengan perbuatan-perbuatan kasih. Saya percaya biarlah ibadah kita itu benar-benar menyenangkan Tuhan, dan biarlah kita juga boleh mengalami kasih Kristus dalam kehidupan kita, dan biarlah kita juga boleh bertumbuh bersama-sama, kita boleh benar-benar menjadi terang Tuhan di tengah-tengah dunia yang ada. Ayo tanggalkan semua hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, tanggalkan semua kepahitan, ketidakbenaran, dengki, iri hati, dendam, segala macam, dan biarlah kita mulai hidup yang baru dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Hiduplah dalam kebenaran, dalam realita yang sesungguhnya, bukan dalam peran-peran yang palsu. Walaupun kita dapat bersandiwara dengan sangat baik dalam seluruh aspek kehidupan kita, hal itu tetaplah kesia-siaan di hadapan Tuhan. Biarlah kehidupan kita itu menceritakan kebesaran Tuhan. Biarlah ibadah kita juga menceritakan kebesaran Tuhan. Biarlah di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah pelayanan kita, kita juga memberitakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan,
Kami bersyukur Tuhan, kami punya Bapa yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan punya Bapa yang dahsyat. Biarlah pagi hari ini kami mau menyadari Tuhan, kami nggak mau hidup dalam sandiwara-sandiwara kami Tuhan Yesus. Kami nggak mau hidup Tuhan dengan peran-peran yang palsu dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kami boleh melihat diri kami dengan seutuhnya siapa kami yang sebenarnya Tuhan Yesus. Kami nggak mau kedapatan seperti gadis-gadis bodoh ketika Engkau datang Tuhan. Kami nggak ada minyak, lampu kami padam. Tapi kami mau menjadi gadis-gadis yang bijak Tuhan Yesus. Yang ketika Engkau datang Tuhan Yesus, kami dalam kondisi yang siap menyambut Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kami hari ini kami boleh menyadari dan kami mau mengubah kehidupan kami. Kami mau menjadi penyembah-penyembah yang benar. Menyembah dengan hati yang benar Tuhan Yesus di hadapan-Mu. Sehingga penyembahan kami tidak menjadi penyembahan yang sia-sia Tuhan Yesus. Kami mau juga Tuhan penyembahan kami disertai dengan perbuatan-perbuatan yang benar. Perbuatan-perbuatan kasih dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh melihat diri kami dengan benar Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, dunia memang melihat depan kami, dunia memang melihat penampilan kami, tapi kami nggak mau berusaha untuk memperbaiki penampilan kami atau apa yang terlihat oleh dunia Tuhan Yesus. Tapi kami mau memperbaiki hati kami mau memperbaharui hati kami supaya hati kami benar di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, pelayanan kami, semuanya Tuhan itu boleh menjadi hal-hal yang menyukakan Engkau dan tidak sia-sia di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa kami berdoa Tuhan, berkati setiap kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati yang benar. Kami percaya Tuhan, kalau hati kami dipenuhi dengan kebenaran, kalau ada roh Allah yang hidup dalam hidup kami, kalau ada roh kebenaran dalam kehidupan kami percaya Tuhan, dari hati kami akan memancar kehidupan. Dari hati kami akan memancar kebenaran Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hati yang benar, hati yang tulus, hati yang rela, hati yang menyukakan Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan, perbuatan-perbuatan yang benar akan menyertainya. Perbuatan-perbuatan kasih akan menyertai sepanjang hidup kami Tuhan Yesus. Kami gak perlu pura-pura dengan kehidupan kami. Kami gak perlu bersandiwara dalam kehidupan kami. Tapi biarlah orang boleh melihat Yesus yang sesungguhnya dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan. Biarlah hidup kami terfokus kepada Engkau. Terarah kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kalau fokus kami kepada Engkau, kami akan memiliki kebahagiaan yang sejati. Kami akan mengalami Tuhan sukacita yang sejati dalam kehidupan kami. Kami juga mau Tuhan tidak ada perkara-perkara
di dunia ini yang menarik fokus daripadamu ya Bapa. Tapi kami mau Tuhan tetap melihat kepada Engkau. Kami mau tetap memandang kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah apapun yang kami lakukan Tuhan, kami berdoa bila kami terus menyadari bahwa kami mau melakukannya hanya untuk seperti Tuhan. Bila kami boleh melakukan yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi penyembah-penyembah yang benar Tuhan Yesus, yang menyembah Bapa dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terus berbicara bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman yang hidup itu, firman itu boleh masuk ke dalam hati kami Tuhan. Bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman yang hidup itu Tuhan boleh mengubah karakter kami, sehingga kami memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai kekal. Tiap kita yang menjadi penyembah-penyembah yang benar berkata, amin, terus berkati. Jemaat Tuhan diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan pujian dari UKM Kristen Unila. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu sekalian, puji syukur kita dapat berkumpul hari ini di tempat ini untuk sedikit dari kami. UKM Kristen Unila Universitas Lampung adalah wadah mahasiswa, wadah perkumpulan untuk teman-teman Kristen di Universitas Lampung dalam berpelayanan bersama. Hari ini kami datang untuk sedikit memberikan persembahan pujian kami, dan juga kami juga sedang mengadakan sedikit dari pencarian dana kami berupa bazar, yaitu pencarian dana dalam pelaksanaan Natal kami yang akan dilaksanakan tanggal 2 Desember nanti. Kiranya sedikit dari persembahan pujian ini bisa menjadi berkat untuk kita semua.
Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah sedikit mendengarkan dari persembahan pujian kami. Kiranya persembahan pujian ini bisa sedikit menjadi berkat untuk kita semua. Kiranya berkat kemurahan Tuhan akan hadir di kehidupan kita hari ini sampai Maranatha. Kurang lebihnya mohon maaf. Shalom. Terima kasih untuk persembahan pujiannya dari teman-teman UKM Unila Bandar Lampung. Kita akan menyaksikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Pengumuman di minggu keempat di bulan Oktober. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening gereja, persembahan persepuluhan, persembahan dan ucapan syukur. Berikut laporan keuangan. Berikut laporan persembahan. Ya, selamat ulang tahun untuk Bapak Abong. Hari ini di tanggal 23. Ibu Reni tanggal 24, Bapak Eka Baskoro tanggal 24, Ibu Ika Nuroma di tanggal 26 di bulan dan minggu ini. Mari dukung dan berpartisipasi dalam perayaan Natal Umum Minggu tanggal 11 di bulan 12 dan bakti sosial Natal di hari Sabtu tanggal 17 di bulan 12. Seluruh pelayan dan koordinator harap berkumpul setelah ibadah. Akan diadakan rapat Natal. Ibadah Minggu tetap dilakukan onsite pagi pukul 7 dan sore pukul 17 dan dapat disaksikan di YouTube channel MDC Metro. Pertemuan jaringan doa anak hari Sabtu 29 Oktober 2022 pukul 15 di GBI Nasution. Tidak ada penjemputan. Ibadah anak hari Minggu depan tanggal 30 Oktober 2022 jam 9.30 di Miksu Ahmad Yani. Seragam kuning Natal tahun lalu dan anak-anak langsung diantar ke Miksu Ahmad Yani. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dengan satu pujian. Jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya. Amin. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membalikan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan.
hidup orang benar semakin terang hingga rembang tenang. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan. Dia katakan sebab tangan Tuhan jua, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan. Dia sekali lagi katakan sebab tangan Tuhan juga, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan. Dia kembali. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan atas pagi yang indah ini Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kesempatan, kekuatan, kasih yang luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memuji dan menyembah Engkau, juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami lebih lagi Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, dan buat kami mengerti Tuhan di dalam setiap aktivitas kami dengan apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarkan kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu menyembah Engkau dengan kebenaran ya Bapa, sehingga apa yang kami lakukan itu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan dan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan untuk kepanjangan tangan-Mu, dan buat kami menjadi generasi yang luar biasa Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih, biarkan firman ini tertanam di dalam setiap kami, dan kami boleh menjadi saksi-Mu buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarkan Engkau Allah yang selalu menaungi bangsa ini dengan kasih dan karunia-Mu Tuhan. Di tengah situasi-situasi yang boleh terjadi atas bangsa ini, kami sadar Tuhan Engkau akan selalu beracara Tuhan atas bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami. Biarkan kasih dan karunia-Mu juga melingkupi setiap mereka, seperti apa yang telah Engkau tentukan atas bangsa ini ya Tuhan. Engkau juga akan selalu memberikan hikmat Tuhan di dalam anugerah-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi yang sudah mulai akan pemilu Tuhan, dan saya percaya Tuhan Engkau akan memberikan pemimpin yang lebih baik lagi ya Tuhan, sehingga Indonesia boleh berkembang, boleh maju Tuhan, dan nama-Mu boleh dipermuliakan Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa khusus untuk Kota Metro Tuhan, Engkau Allah yang menaungi kota ini dengan anugerah-Mu Tuhan. Tutup bungkus Kota Metro dengan kuasa darah-Mu ya Bapa, sehingga kota ini penuh dengan kasih-Mu ya Tuhan. Dan kedamaian terjadi atas kota ini Tuhan. Segala apa yang bukan daripada-Mu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para pemimpin kami, berkati sawah ladang, juga perekonomian yang ada di Kota Metro ini Tuhan. Juga perdagangan yang ada Tuhan, Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih, kami sungguh bersyukur atas semua yang ada Tuhan. Juga perencanaan Natal yang akan kami adakan ya Tuhan di bulan Desember Tuhan. Engkau Allah yang turut campur Tuhan. Juga sebentar ada pembentukan panitia Tuhan. Engkau Allah yang memberikan hikmat dan menentukan setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya Tuhan. Dan di dalam Natal Engkau beracara Tuhan, dan setiap kami boleh diberkati ya Bapa. Terima kasih. Sebentar kami mau undur, juga kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan, dengan apa yang Kau berikan di dalam 1 minggu ini Tuhan. Dan kami percaya ini semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih, angkatlah kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih, sukacita, damai, sejahtera menyertai Engkau di dalam segala aktivitas-Mu, di dalam pribadi-Mu, di dalam keluarga-Mu, di dalam usaha-Mu,
dibuatnya berhasil, dan Engkau boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitarmu, dan Injil dipermuliakan dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan